Halo semuanya, kembali lagi di Berpendapat. Kali ini gue kedatangan salah satu saudara gue yang sekarang sedang bekerja sebagai pilot di maskapai Batik Air. Buat kalian yang penasaran gimana sih caranya jadi pilot, gimana pengalamannya, apa sih suka dukanya, langsung aja tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Juni Muhammad. Di channel ini, gue akan membicarakan soal pekerjaan, kehidupan, dan pengembangan diri. Selamat datang di Berpendapat episode 10, Profesi Pilot di Masa Pandemi COVID-19. Oke, langsung aja kita masuk ke diskusi. Halo teman-teman semua, nama gue Evan Priambudi. Saat ini saya bekerja di salah satu maskapai swasta di Indonesia sebagai pilot. Saya bekerja di PT Batik Air Indonesia. Kebetulan di Batik udah 6 tahun, dari 2014 waktu itu. Statusnya sekarang itu di Batik saya under training untuk captaincy. Jadi setelah 5 tahun menjabat sebagai first officer, kalau awamnya orang bilang co-pilot, saya lagi menjalankan training untuk menjadi kapten. Oke Van, sebelumnya gue mau tanya dulu nih, kan lo memilih buat jadi pilot nih. Awalnya tuh apa sih yang ngebuat lo memilih untuk ngambil profesi sebagai pilot? Ya itu salah satu cita-cita sebetulnya, mau jadi pilot itu. Cuman lebih karena suka traveling, senang sama dunia penerbangan juga, senang sama pesawat, interest banget sama pesawat. Pengen tahu lah gimana sih cara kerjanya gitu loh. Teknologi-teknologi apa sih yang ada di dalam pesawat gitu loh. Terus juga apa ya, ngajak orang tua sama keluarga sih bisa. Setengahnya jalan-jalan lah gitu ya. Oke. Gitu keren, sih. Keren. Oke, terus kan sekarang nih lo udah jadi pilot nih. Buat teman-teman yang pengen banget jadi pilot tuh, apa aja sih yang perlu disiapin, Van? Yang paling penting sebetulnya ya dari semuanya itu kesehatan, nomor 1. Mau kita sepinter apa, mau kita udah nyiapin segala macem, tapi ya kalau kitanya memang nggak jaga kesehatan, itu bisa kebalap sama yang lain, tersingkir lah istilahnya gitu loh. Karena nanti ketika dites menjadi student pilot dulu deh, kita dicek itu nanti paling utama adalah fungsi hati sama fungsi paru-paru. Mulai jaga diri aja, jangan terlalu banyak rokok, kemudian minum-minuman beralkohol gitu-gitu ya, maksudnya dikurangin atau enggak memang kalau bisa jangan sama sekali. Sama pastinya say no to drugs lah ya, jangan sampai itu pantangan terbesar lah. Kemudian yang kedua sih kesehatan jasmani, kemudian rohani juga, mental kita juga harus kuat. Karena menjadi seorang pilot kan memang kelihatannya sih ya dari luar tuh orang ngelihatnya kayaknya, enak banget ya kerjaannya cuma di kokpit doang gitu kan. Yang mereka nggak tahu adalah di balik itu semua kita harus memanage bermacam-macam problem yang ada dalam satu hari flight gitu ya. Kemudian attitude juga penting banget. Nggak hanya jadi pilot juga, mau kita kerja dimanapun, mau kita jadi pribadi manusia dimanapun, attitude nomor 1 kan Jun ya. Maksudnya kalau kita bisa menempatkan diri, pasti orang juga akan lebih respect ke kita. Betul, setuju banget gue. Kemudian kalau untuk akademis mungkin matematika dasar sama penerapan fisika aja sih sebetulnya, tapi itu bukan yang terlalu rumit banget. Berarti tadi gue catat berarti ada kesehatan fisik, jasmani, dan juga mungkin ada attitude juga ya. Karena pilot itu kan otomatis mobilitasnya juga lumayan tinggi kan. Otomatis ketika badan kita ngedrop, gampang sakit itu kan, jadi itu mempengaruhi banget ya gimana penumpangnya mau nyaman ya kayak gitu kan. Gitu ya. Ya jaga kesehatan, olahraga, makanannya yang memang tantangan paling besar sih sebenarnya, karena kita juga terbang kemana-mana, kuliner di kota-kota yang lain itu kan banyak banget ya, maksudnya kita juga penasaran mau nyobain gitu. Ya boleh-boleh aja tapi mungkin tetap dijaga kadarnya dikurangin. Oke. Kan tadi lu udah jelasin nih kira-kira apa aja yang perlu disiapin ya. Tapi yang gue tahu nih ada stigma yang menyebutkan bahwa buat jadi pilot itu perlu banget dana yang gede. Apakah emang selalu perlu dana yang gede atau ada juga beasiswa yang bisa diambil khususnya buat teman-teman yang mau jadi pilot? Oke.
Kalau untuk masalah pendanaan, sebetulnya memang nggak bisa dibungkiri dan mungkin udah jadi rahasia umum lah ya, orang-orang tahu kalau sekolah pilot itu mahal. Terakhir gue di tahun 2013 itu gue masuk dengan total payment itu 560 juta. Oke. Nah, dengan bertambahnya teknologi, dengan bertambahnya persaingan, pasti makin mahal. Nah, tapi kalau ditanya ada nggak sih beasiswa untuk sekolah penerbangan? Ada. Jadi memang ada beberapa sekolah yang memang sudah bekerja sama dengan maskapai-maskapai tertentu. Atau memang sekolah itu punya si maskapai tersebut gitu loh. Jadi kita masuk, kita dites sedemikian rupa, mungkin ada tes tambahan lagi dari si maskapai tersebut karena dia bekerja sama dengan flying school tersebut kan. Makanya yang tadi gue bilang dipersiapkan baik-baik itu ya betul-betul harus dipersiapkan karena memang kalau kita beruntung kita bisa dapat kesempatan untuk bisa dapetin beasiswa gitu loh dari maskapai langsung. Tadi kan lo bilang ada beberapa sekolah penerbangan yang ngasih beasiswa juga nih. Itu contohnya kayak apa aja, Van? Kalau boleh tahu. Oke, kalau sekarang sih dari STPI Curug itu memang masih ada pembiayaan beasiswa. Atau memang programnya STPI Curug itu kan dari dulu memang dibayarkan sama pemerintah. Oke. Nah, kalau sekarang itu Curug ada 2 jurusan. Jadi memang ada yang dibayarkan sama pemerintah, jurusan penerbang, ada juga yang kita bisa bayar sendiri. Nah, untuk sekolah lain itu misalnya kayak Angkasa Aviation Academy, itu punyanya Lion Group. Itu nanti ketika lulus bisa dipastikan kita bekerja di Lion Group. Biaya sekolahnya di Angkasa Aviation itu dipotong setengah. Jadi nanti dibayarkan ketika kita sudah mendapatkan gaji menjadi pilot gitu. Okay. Cuman itu berarti emang pasti ditempatin di Lion Group itu? Kalau dari pengalamannya teman-teman gue itu di Angkasa Aviation Academy itu rata-rata hampir 80% sampai 90% diterima di maskapainya Lion Group ya. Maskapainya Lion Group di Indonesia itu kan ada 3, ada Lion Air, ada Batik Air, sama Wings Air. Ketika maskapai itu membutuhkan pilot, mereka akan langsung ambil dari sekolah itu gitu. Lebih diutamakan istilahnya. Oke. Cuman untuk kuotanya sendiri tuh gimana? Pasti seleksinya sih ketat banget. Yang terakhir gue dengar itu penerimaan tahun lalu ya, itu ada sekitar 600 appliers. Itu yang diterima nggak sampai 50. Nggak sampai 50, kayaknya sekitar 40-an deh. 40-an aja. Itu per batch ya, per satu angkatan. Oke. Itu berarti bukannya per batch itu mereka ngeluarinnya setiap tahun atau setahun beberapa kali atau gimana tuh? Tergantung sekolahnya, macam-macam. Ada yang memang setahun sampai 4 kali juga ada. Dulu sekolah gue di Bali International Flight Academy itu, di BIFA, itu setahun 4 kali. Tapi sekarang karena ada pandemi corona ini, jadi diperketat dan chance-nya diperkecil. Jadi kalau nggak salah setahun itu kita penerimaan katanya cuma 2 kali sekarang itu. Oke. Gitu. Ada info nggak ketika dengan pandemi seperti ini sistem pembelajarannya tuh kayak gimana tuh? Apa tetap normal-normal aja atau online atau gimana tuh? Di flying school nih ya? Iya, di flying school. Kalau di BIFA itu yang karena kan gue alma mater BIFA. Yeah. Jadi ngikutin lah dari media-media sosialnya BIFA juga gitu ya. Jadi sepengetahuan gue sekarang itu memang tetap dilakukan namanya training penerbangan di BIFA itu tetap ada. Jadi mulai ground school-nya ada, terbangnya ada, simulatornya juga tetap ada. Tapi protap-protapnya, protokol-protokolnya tetap mengikuti anjuran dari pemerintah. Dan di BIFA itu dari dulu dia terintegrasi dalam satu wilayah. Jadi mes kita nggak jauh dari tempat belajar gedung kelas kita, dari tempat kafetaria untuk makan kita, kemudian dari simulator. Bandaranya juga di depan persis dari tempat kita, dari mes kita gitu loh. Dari tempat tinggal kita. Jadi semuanya deket banget, integrated banget, maksudnya nggak banyak orang yang lalu lalang masuk. Paling ya memang teman-teman angkatan kita aja gitu.
Oke. Terus yang gue penasaran tuh, kan kalau pilot itu identik dengan cowok-cowok ya. Kalau buat cewek-ceweknya sendiri itu pendaftarnya tetap ada juga nggak sih atau gimana tuh kan? Tetap ada, sama, nggak ada perbedaan gender, nggak ada kalau cowok tesnya harus gini, kalau cewek tesnya harus gini, nggak ada, sama semuanya rata. Oke. Kalau boleh tahu Van, selama lu belajar dulu nih, apa aja sih yang lu pelajarin gitu loh Van? Yang dipelajari pertama, untuk kita pertama kali masuk di sekolah penerbangan itu, gue masih ingat pelajaran pertama yang gue dapat itu adalah airmanship. Airmanship itu kalau di dunia penerbangan itu adalah suatu pembelajaran norma atau etika kita sebagai penerap penerbangan gitu ya, istilahnya kayak kita air crew. Jadi ada etika-etika khusus di dalam dunia penerbangan yang memang harus kita pelajarin. Nah balik lagi, tadi yang harus gue tekankan adalah memang attitude. Jadi kalau kita attitude-nya bagus, kita benar-benar akan menjadi seorang penerbang atau seorang pilot yang berkualitas gitu loh, yang baik. Karena memang dari situlah kita bisa mengikuti yang namanya prosedur, yang namanya teknis atau non teknis, dan hubungan kita sama orang-orang sekitar di dunia penerbangan juga gitu loh. Oke, setuju. Jadi ibaratnya kita jangan jadi arogan lah ya, ngerasa paling bisa gitu ya. Betul. Okay. Karena itu berbahaya banget. Itu salah satu sifat yang istilahnya dangerous banget di dunia penerbangan. Ketika kita merasa, kita lebih pintar dari yang lain, kita lebih baik dari yang lebih jago dari yang lain, itu berbahaya banget. Oke, tadi kan lo udah cerita sedikit nih, kalau lo kan lulusan dari BIFA nih. Terus apa sih plus minusnya sama sekolah-sekolah penerbangan yang lain nih, Van? Kalau boleh tahu. Pertama, yang tadi gue udah sempat singgung juga, jadi memang kita terintegrasi dalam satu wilayah. Jadi kita itu lebih fokus untuk belajar, nggak terlalu buang banyak energi, nggak terlalu capek untuk warawiri mondar-mandir dari mes ke hanggar, buat belajar pesawat, kemudian dari mes ke tempat makan, dari mes ke kelas, gitu nggak capek gitu ya. Kemudian waktu itu kenapa milih BIFA? Karena memang ada saudara kita juga yang memang udah lulus dari sana duluan, Mas Arung. Jadi sempat nanya-nanya juga ke beliau, gimana sih di sana? Yang pertama, instrukturnya banyak, kemudian pesawatnya banyak. Ketika instruktur banyak dan pesawat banyak, it means jangka waktu trainingnya itu lebih cepat dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain gitu loh. Terbukti gue di BIFA itu cuma 11 bulan 2 minggu selesai. Normalnya rata-rata biasanya tuh 1,5 tahun lah, 1,5 tahun sampai ya sekitar 14 bulan lah. Alhamdulillah cepet banget karena memang ya itu tadi fleetnya banyak, instrukturnya banyak, kemudian teratur dari satu batch itu kalau lulus harus semua, baru kita graduation gitu. Enggak cepet-cepetan, misalnya di satu batch ini ada yang lebih cepat, dia graduation duluan, enggak gitu. Jadi nggak bisa dibalap, kita harus ngikutin atau nungguin teman-teman yang lain gitu. Oke. Berarti buat teman-teman yang misalnya baru lulus SMA nih, ketika langsung masuk sekolah penerbangan itu berarti cepat banget ya jangka waktunya. Harusnya kalau misalnya normal aja 1,5 tahun dia udah langsung bisa jadi pilot gitu ya. Benar banget, Jun. Contohnya teman-teman gue yang satu angkatan gue, itu dia lulus SMA kan. Lulus SMA kan kita rata-rata 18-19 tahun lah ya. Iya. Terus dia setelah lulus langsung ambil sekolah penerbangan, umur 20 tahun udah selesai, langsung bekerja di maskapai di umur 21 tahun. Istilahnya itu cepet banget, di umur yang 21 tahun udah kerja gitu ya. Iya. Dibandingkan maksudnya teman-teman yang memang sudah masih berkuliah, kemudian harus S1 dulu. Itu kan butuh waktu 3 atau 4 tahun. Gitu loh. Jadi memang lebih cepat. Tapi kelemahannya adalah kita tidak punya strata. Kita nggak punya gelar gitu loh. Setelah lulus itu jatuhnya itu sebagai apa tuh? Jadi sekolah penerbangan itu tidak punya gelar. Jadi sekolah penerbangan adalah sekolah kekhususan. Jadi sekolah profesi yang dimana yang kita kejar adalah license. License itu surat kecakapan terbang. Memang kita kalau dibilang nggak punya gelar sih memang nggak punya gelar gitu loh, Jen. Makanya teman-teman kebanyakan setelah kerja mereka ngambil kelas-kelas online kayak kuliah-kuliah online. Jadi
untuk ngejar lah, karena mau tidak mau, suka tidak suka, akademis atau strata 1 kita tuh Itu. istilahnya udah jadi apa ya, keharusan lah ya Ya, ya, ya. gitu. Apalagi Karena di Indonesia lah ya khususnya ya. betul betul Nah, betul, karena kuliah itu kalau menurut gue pribadi itu bukan teknisnya sendiri, itu mungkin hanya 40%. 60%-nya adalah mengajarkan kita pola berpikir, mengajarkan kita apa namanya ilmu-ilmu keilmiahan gitu. Jadi memang banyak yang kita dapetin. Benar-benar setuju banget. Gitu. Oke, terus sekarang gue pengen tanya nih, ketika kita lulus itu udah otomatis ditempatin atau kita harus cari sendiri itu kan? Oke, kalau yang dapat beasiswa dari maskapai sudah pasti dia akan diambil sama maskapai tersebut kan. Ya. Nah, gimana bagi yang independen nih gitu loh, yang memang masuk bayar sekolah sendiri, terus harus kemana kah gitu? Memang harus mendaftar atau mengapply langsung ke maskapai yang diinginkan. Tapi memang untuk saat ini, beberapa tahun belakangan ini, dunia penerbangan itu lebih sulit persaingannya karena memang di Indonesia sendiri kita maskapai kan sudah bisa dihitung jari gitu loh. Jadi kebetulan flying school atau sekolah penerbangan juga makin banyak. Jadi supply sama demand-nya tuh nggak seimbang. Terlalu banyak yang dihasilkan, tapi tempat kerjanya nggak bisa nampung gitu loh. Jadi memang terakhir itu kalau nggak salah ya Jun, hampir 1.500 undergraduate. Jadi misalnya dia sudah lulus sekolah penerbangan tapi belum dapat pekerjaan gitu loh. Itu masih banyak banget. Makanya persaingan makin ketat. Kalau kita yang biasa-biasa aja, yang berharap keajaiban, masih susah gitu loh. Makanya kita harus benar-benar fight, harus benar-benar berjuang kalau memang mau menjadi seorang pilot. Oke. Berarti itu ya salah satu yang perlu dipertimbangkan juga ya buat teman-teman yang emang pengen jadi pilot. Kondisi di lapangannya kayak gini. Apalagi yang gue lihat di berita, Qantas ya baru tutup ya. Banyak banget. Iya banyak ya. yang terutama terdampak sama pandemi corona ini. Salah satu yang paling kena efeknya adalah dunia penerbangan, aviasi, sama pariwisata. Kalau pariwisata itu mati, aviasi atau dunia penerbangan itu sudah hampir dipastikan 80% juga mati gitu loh. Jadi ketika kemarin pandemi itu kan sempat 1 bulan kosong di Indonesia ya, maksudnya kita nggak boleh terbang sama sekali, ditutup, bandara-bandara semua ditutup sama dinas perhubungan, pemerintah juga kita nggak boleh untuk ada penerbangan komersil gitu. Jadi yang dibilang bangkrut itu banyak Jun, yang memutus hubungan kerja atau PHK juga banyak banget, yang di pay cut juga banyak banget. Jadi lagi kena cobaan banget deh dunia penerbangan tuh sekarang. Tapi kalau Batik sendiri gimana tuh? Apa jadwal penerbangan itu banyak banget yang di cancel gitu? Betul. Berpengaruh banget. Jadi penerbangan yang mungkin normalnya sekarang itu dulu itu 350 flight sampai 400 flight, sekarang itu paling cuman nggak nyampe 50% dari itu gitu loh. Jadi bener-bener jatuh banget. Kemudian juga penumpang per penerbangan itu nggak bisa penuh gitu kan, nggak boleh penuh karena mengikuti protokol dari pemerintah gitu loh. Jadi memang untuk recovery dari pandemi corona ini buat dunia penerbangan, khususnya mungkin di Indonesia ya, itu nggak bisa sebentar gitu loh. Memang butuh waktu banget. Oke. Setuju sih. Oke, semoga cepat membaik lah semuanya. Karena ya ngaruh banget sih, kayak ibaratnya gue dipajak aja juga ya, orang-orang jadi ya turun banget gitu loh, orang-orang yang jalankan kewajibannya tuh ya kerasa banget lah. Efeknya itu domino efek kemana-mana. Benar-benar. Karena memang ini ekonomi dunia yang jatuh. Ketika ekonomi dunia jatuh, pasti masyarakat atau SDM-nya sendiri juga pasti udah kena. Jadi ya kita cuma bisa bertahan dengan apa yang kita punya gitu loh. Selain kondisi corona ini ya, beberapa kebijakan di pemerintahan itu ada kayak kewajiban. Jadi buat yang emang home base-nya di misal Jakarta atau sebagainya itu ditahan dulu, atau kalau emang nggak urgent banget ya nanti dulu lah gitu. Itu kayak mungkin itu juga jadi salah satu ini sih, jadi pengurangan banget gitu kan. Tapi ya gimana lagi gitu. Jadi karena ibaratnya banyak yang udah keluarga gitu ya, yang emang kerjanya jauh dari keluarganya, dia jadi kayak harus tahan dulu gitu loh. Kayak itu ya sebenarnya ya sedih juga, cuman ya emang aturannya kayak gitu, ya udah dijalanin dulu lah gitu. Benar.
pasti ada hikmah di balik semua ini, itu Iya, pasti. iya. Jadi bersyukur aja sama yang di atas. Hmm. Ya kita masih bisa, istilahnya masih punya pekerjaan, Jun ya, masih digaji gitu Iya, kan, masih ada penghasilan. iya. Ya dinikmatin aja. Oke, selama 6 tahun nih lo kerja jadi pilot, itu suka dukanya apa sih, Bang? Banyakan sukanya sih pasti dari dukanya ya. Iya. Karena memang alhamdulillahnya profesi ini adalah profesi yang memang gue cita-citakan dari kecil. Sukanya enak bisa pergi kemana-mana, kemudian kita tahu budaya-budaya di seluruh Indonesia, di luar negeri juga, gitu. Kemudian kita bisa berkomunikasi dan kita tahu. Jadi seorang pilot itu berkomunikasi nggak cuma sama pramugarinya aja atau nggak cuma sama ATC-nya aja yang di menara pengawas. Kita juga berkomunikasi sama engineer, sama orang ground staff, kemudian sama orang yang ngisi bahan bakar, lalu banyak ruang lingkupnya di pesawat itu ya untuk kita harus bisa menjalin komunikasi dengan baik gitu loh. Jadi kalau menurut gue pribadi itu menambah kedewasaan dan mengubah pola pikir kita sih, gitu loh. Kemudian sukanya juga bisa bawa orang tua jalan-jalan, bisa bawa istri, anak jalan. Nah kalau buat dukanya sih lebih ke ya kalau gini nih, kalau lagi pandemi kayak gini nih, ya kita benar-benar terdampak banget. Kemudian kita tahu sendiri untuk recovery-nya itu akan lama. Jadi mau tidak mau ya kita harus bertahan gitu loh dengan apa yang kita punya. Kepakailah tabungannya gitu kan, maksudnya untuk yang hal-hal yang tidak diduga-duga gitu loh. Jadi memang paling pertama itu dukanya. Kemudian juga kalau untuk teknis pas terbang itu dukanya kalau cuaca jelek itu udah pasti ketemu awan-awan gede, ketemu petir gitu-gitu ya. Kalau bisa kita hindarin gitu. Teknis-teknis di lapangan sebetulnya banyak banget, cuman harus kita hadapin gitu cuma. Oke. Pas awal-awal tuh pernah kayak deg-degan gitu gak sih, Man? Jadi tahapan-tahapan yang kita harus lewatin kan ketika kita sudah lulus dari flying school nih, kita masuk ke maskapai, kita di training untuk tipe pesawat tertentu yang memang dipakai sama maskapai tersebut gitu kan. Nah itu kita harus simulator lagi, kita harus latihan terbang lagi. Nah ketika simulator itu kan ya dari flying school yang tadinya bawa pesawat kecil gitu, terus tiba-tiba masuk kokpit pesawat yang benar-benar gede, bisa nggak ya nih gue bawa ini gitu kan. Jadi ada perasaan takut, was-was. Sering berjalannya waktu, simulator menjadi hal yang biasa. Lalu ketika terbang beneran bawa pesawatnya, nah itu deg-degan lagi. Itu bener-bener banyak banget hal-hal baru yang kita temuin. Karena selama ini kita cuma bisa ngebayangin, bawa pesawat cuma tinggal ngegas doang, habis itu langsung take off gitu, langsung terbang gitu. Ternyata nggak semudah itu gitu loh. Jadi banyak harus dijalanin prosedur-prosedur dan tahapan-tahapan yang gitu loh. Oke. Berarti pas dulu masuk ke di Batik nih, itu lu langsung nerbangin pesawat yang gede gitu apa gimana? Ya, tadi yang seperti gue bilang, jadi masuk ke maskapai, itu kita harus mengambil rating. Rating itu adalah kekhususan untuk membawa satu tipe pesawat tertentu. Misalnya, di Batik ini gue di fleet Airbus. Batik itu ada 2 fleet, jadi satu Boeing, satu Airbus. Boeing 737-800 sama 900. Kalau Airbusnya 320 sama 320 Neo. Sama ada 330 juga sekarang. Nah, kebetulan gue di 320, jadi setelah lulus dari flying school, gue keterima di Batik, simulator pesawat Airbus 320. Setelah dicek simulator dan rilis simulator, kita line training. Line training itu adalah training langsung bawa penumpang, tapi masih ditemenin sama instruktur. Gitu loh. Yang lebih deg-degan lagi ketika kita sudah dipercaya sama si instruktur tersebut, kamu udah rilis, kamu saya cek, kamu udah bisa. Jadi kita bener-bener sendiri, yang nggak ada yang ngasih tahu lagi, nggak ada yang ngatur lagi. Kita harus bisa nih bawa pesawat sendiri, kita harus tahu prosedurnya, harus tahu teknis non teknisnya. Jadi ya seru aja sih sebenarnya. Lebih ke arah deg-degan, seru, takut, ya campur aduk lah. Oke. Gitu. Tadi kan lo bilang lo megang jenis Airbus ya. Emang lo diizinkannya untuk membawa Airbus aja? Betul. Jadi gue khusus untuk type rating Airbus. Jadi kalau ada yang nanya, bisa nggak sih pilot Airbus bawa pesawat Boeing? Harus melalui rangkaian latihan lagi, baru dia bisa membawa pesawat Boeing tersebut gitu loh. Okay. Tapi tidak bisa satu pilot memiliki 2 rating dalam satu waktu.
nggak boleh, itu tidak diperbolehkan dalam CASR, Civil Aviation of Safety Regulation gitu. Jadi kalau Airbus ya Airbus, kalau lagi terbang Boeing ya Boeing gitu loh. Berarti tapi di awal itu emang kita yang milih sendiri atau gimana tuh? Kalau gue kebetulan dipilih sama maskapai. Jadi gitu. Waktu itu ada tes lagi untuk jadi fleet pesawat Airbus-nya Batik ini baru datang banget ketika gue masuk Batik. Oke. Jadi bisa dibilang gue pilot-pilot pertamanya Airbus lah di Batik gitu ya istilahnya. Nah jadi memang kita di training lagi, dipilih dari beberapa yang masuk nih, misalnya ada 20 orang, 10 ke Boeing, 10 ke Airbus gitu. Jadi setengah-setengah. Oke. Berarti masih enak banget ya, masih mulus-mulus banget ya pesawat baru itu ya. Alhamdulillah. Kalau di Batik 100% semuanya brand new. Jadi semuanya baru pesawatnya. Jadi dari pertama kali gue terbang itu, ya alhamdulillah udah banyak banget nyobain pesawat yang baru. Berarti kalau kayak pesawat-pesawat lama gitu biasanya diapain tuh, Van? Banyak sih Jun, rata-rata ada yang memang masih diteruskan untuk dipakai. Kalau perawatannya bagus sih biasanya masih dipakai terus. Tapi ada juga yang udah nggak kepake, jadinya di scrap, di junkyard. Atau ada juga banyak yang kita lihat lah sekarang jadi restoran ya. Restoran itu kan yang nggak kepake tuh. Ketika lo udah di Batik, itu lo bisa dapat fasilitas apa aja sih? Oke. Di Lion Group deh ya, kita berbicara di Lion Group. Kita itu untuk pembayaran gaji atau salary, dapat gaji pokok sama tunjangan-tunjangan yang lain. Jadi ada tunjangan uang jam terbang, ada tunjangan PATA itu adalah personal and travel allowance. Jadi ketika kita mulai duty time kita, itu kita udah dibayar. Jadi kita berangkat nih dari rumah menuju ke bandara, masuk ke pesawat, nah itu udah dihitung. Kemudian kalau kita nginep atau ngeron lah bahasa gaulnya itu, tapi kepanjangannya itu remain overnight. Jadi nginep di kota-kota tertentu, nah itu dibayar juga per harinya, per jamnya dibayar. Kemudian kita dapat insurance pasti dari perusahaan. Kita dapat transportasi juga. Nah, transportasi ini bisa diganti pakai uang juga bisa. Jadi memang lebih ke arah fleksibel sih. Terserah krunya mau dijemput atau mau naik kendaraan sendiri gitu. Oke. Kita dapat tiket-tiket konsesi itu yang katanya, kalau pilot enak dong bisa kemana-mana gratis gitu ya. Ya ada, tapi dibatasin, nggak serta-merta kita bisa tiap hari kemana-mana, nggak juga gitu loh. Ya, adalah memang dapat konsesi jatah gitu ya. Khusus jatah gitu, tapi khusus memang buat aircrew-nya aja. Buat keluarga itu hanya potongan harga lah dari tiketnya gitu. Gimana dampak dari pandemi ini yang lo rasain atau dari pilot-pilot yang lain? Personal, gue pasti pertama kali bilang kita semuanya kena terdampak di dunia penerbangan ya. Itu yang mulai dari yang jam terbang kita langsung turun ngedrop drastis, kemudian ada yang dirumahkan atau dicutikan gitu loh. Ada juga yang dirumahkan tidak dibayar, ada juga yang memang gajinya itu dipotong atau pay cut. Gue sama teman-teman itu yang lain cuma bisa bersyukur juga ya, karena memang kita masih dinaungi lah sama perusahaan. Kita nggak di PHK gitu loh. Ada yang sampai di PHK tuh ada. Jadi makanya gue sama teman-teman di Batik itu alhamdulillah kita masih bersyukur, kita masih digaji walaupun dipotong. Karena kalau untuk pilot ya, terutama aircrew, kita mau kemana lagi selain terbang gitu loh. Selain pekerjaan kita nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Benar. Selain kita terbang gitu loh. Karena pilot ya pilot. Sekolahnya aja khusus gitu ya. Makanya ya kita cuma bisa bertahan dengan apa yang kita punya, berdoa aja terus semoga kondisinya lekas membaik. Kemudian juga perekonomian terutama di Indonesia ya bisa lebih baik, dan dari sektor ekonomi, pariwisata, dari sektor teknologi, pangan, semuanya lah itu pasti terdampak gitu. Oke. Ya setuju banget sih gue. Gitu, ada nggak sih penutup atau advice dari lu buat teman-teman yang emang ada keinginan mau jadi pilot? Mungkin lo bisa kasih saran, Pan. Oke, teman-teman semua yang memang mau jadi penerbang atau pilot, ya pertama yang harus disiapkan itu pasti tadi yang pertama kali gue mention adalah kesehatan jasmani, kesehatan rohani, mental kita itu harus benar-benar kuat dulu. Kita harus ada keinginan kuat, harus ada eager buat ngejar yang kita cita-citakan gitu loh.
Kemudian juga kita harus bisa beradaptasi, kita perbaiki attitude kita, lalu kita juga belajar sedikit-sedikit tentang dunia penerbangan, setidaknya tahulah basic knowledge-nya itu gimana sih gitu. Lalu untuk teknisnya tadi ya matematik dasar, fisika terapan, kayak gitu-gitu aja sih sebetulnya yang lebih diutamakan gitu. Sama yang paling penting adalah berdoa, ikhtiar, tawakal. Kalau misal memang itu memang udah jalan kita, insya Allah nggak akan kemana-mana rezekinya sekarang. Itu aja sih. Karena udah panjang banget, mungkin itu aja video gue kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Evan bisa menambah informasi, khususnya seputar profesi sebagai pilot. Apabila bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.